3 Al-Malik, 4 Al-Qudus, 5 Al-Salam, 6 Al-Mu'min, 7 Al-Muhaimin, 8 Al-Aziz, 9 Al-Jabbar, 10 Al-Mutakabbir. Ini masing sudah semangat. Ora usah lah. Sudah cukup mawon untuk pembiasaan yang pertama. Oh, dilakukan sekali lagi. Sekali lagi, monggo bismillahirrahmanirrahim. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, 4 Al-Qudus, 5 Al-Salam, 6 Al-Mu'min, 7 Al-Muhaimin, 8 Al-Aziz, 9 Al-Jabbar, 10 Al-Mutakabbir. Posdiowati ya, Bawastri Kabupaten Banjarnegara nampak ceria karena kerudungnya oren sehingga semangat sekali, ceria sekali. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini seperti ibu-ibunya ceria, sehat, walafiat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya kuning yang mana hari ini tanggal 20 hari Jumat 22 Juli 2022 kebetulan kita melaksanakan kegiatan mungkin setiap bulannya. Mudah-mudahan rawuh kita semuanya di dalamnya ini menjadikan amal silaturahmi yang dicapai oleh Allah sebagai amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu sahabatnya seperti ibu-ibu yang saya hormati. Di sini saya tidak akan menyampaikan kultum, tapi hanya meneruskan apa yang saya dapatkan. Saya tidak bisa untuk merangkum kultum, tapi meneruskan apa yang saya dapatkan. Di mana sebenarnya tugasnya Bu Kusmiati, namun Bu Kusmiati hari ini berhalangan hadir karena kondisi tidak sehat. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa hadir dan bisa bertemu dengan kita semuanya. Dan nanti Ibu Ketua mungkin akan mendoakan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sesuatu dan lain hal. Ibu-ibu yang saya hormati, berbagi ilmu untuk kita semuanya sebetulnya ini sudah dilakukan oleh kita semuanya. Namun kita saling mengingatkan, kita sebagai manusia adanya hanya saling dan yang saling mengingatkan, saling menegur, dan saling berbagi. Siapa yang berani menegur, siapa yang berani mengingatkan, siapa yang berani untuk berbagi, itulah teman kita yang baik, karena semuanya ini adalah demi kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, sekelumit mungkin sudah dilaksanakan oleh kita semuanya tentang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur. Setiap hari ibu tidur, kita semuanya tidur, baik tidur pagi maupun tidur siang. Apa-apa yang dilakukan yang menjadi sunnah Nabi Muhammad ketika tidur, minimalnya senantiasa kita mendapatkan nikmat, minimalnya sudah melaksanakan doa menjelang tidur, minimalnya. Tapi ada beberapa yang dilakukan oleh Nabi
saat menjelang tidur, dan ini menjadi sunnahnya sehingga akan menjadi pedoman bagi kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya. Yang pertama, nanti mungkin urutannya apa ya? Bolak-balik ya. Yang pertama, sebetulnya ini Mbak nanti Bu Isniani bisa mengulangi pakemnya. Yang pertama, ini hadis. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Ya. Jadi kita sebelum tidur malam, tentunya kita berwudu dulu. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang belum, mungkin ada berbagi ilmu ini, kita wudu dulu. Kalau sudah keburu ngantuk ya mungkin tidak butuh ya, tapi ini karena sunnah mungkin nanti akan dilakukan wudu dulu. Wudu dan dilanjut sholat witir. Ya, sholat witir biasanya sudah dilaksanakan setelah isya ya. Ada yang Akan langsung lebih baik kalau setelah isya melaksanakan sebelum sholat tidur, witir, ada katanya. yang nanti menjelang tidur. Iya, menjelang Kemudian yang kedua, ini cepat saja. Yang kedua, belum tidur. sunnah Nabi Muhammad menjelang tidur, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaknya mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ceritanya yang golet apa ya? Sapu kalau ada sapu, kalau tidak Sapu ada tebak. selimut, Sapu tebak. dikebut-kebut ya, dikebut-kebutakan. Karena apa? Kita tidak tahu sepeninggal tadi apa yang terjadi ya. Jadi cara disaponi lah ya penutusannya. Nah, itu ternyata setelah wudu terus kemudian tempat tidurnya itu disaponi. Walaupun pagi-paginya sudah disaponi ya, sudah ditebai gitu. Tapi kalau mau tidur sebaiknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi menjelang tidur, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Jadi piringnya ke kanan, seperti dalam teori kesehatan kan juga dianjurkan untuk miring ke kanan. Loh, bagaimana dengan bapaknya misalnya ya? Bapaknya miring ke kanan, ukuran apa ya? Tinggal bokong kasur dikebut-kebut. Ya, miringnya ke kanan. Miring ke Nah, kanan. ini sudah dilakukan gitu ya, miringnya ke Taruh di kanan. pipi, Ya, Mbak. ya. Taruh tangan di pipi. Ya, kemudian yang keempat, Nabi menjelang tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, miring ke kanan, terus tangannya seperti ini. Oh, tagawang. Go anu caranya. Yang bantalan ini. Nah itu yang nama. Jadi sudah tadi miring, terus kemudian tangannya begitu nih. Semutan. Ya kan Anu nih, kan kurang terus sama Ini tidak semalam. bisa setelah itu kita mau menghadap kemana? Oh, kelalik. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad menjelang tidur kebiasaan membaca surat Al-Kafirun. Kemudian tidurlah engkau di penghujung ayatnya. Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Lah, biasanya urung tekan, urung rampung sudah jelas gitu ya. Tapi ya ada yang sampai ya Allah. Wes saya kursi, wes kemana kok baju asal Siangnya itu terlalu banyak tidur. Terus yang keenam, ketika Nabi hendak menjelang tidur, itu meniupkan pada telapak tangannya sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas,
dan surat Al-Alaq, kemudian mengusapkan kepada di wajahnya dan di seluruh tubuhnya. Jadi tangannya ditiup ya. Begitu ya. Ya, tiup 3 kali. Terus sambil berdoa ya, berdoa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sampai selesai. Kemudian diucapkan ke wajahnya dan ke seluruh tubuhnya. Yang tiupnya berapa kali? Karena berupa. Tiupnya berapa kali? 3 kali lah. 3 kali tiup. Ayat kursi nanti ada kursi nanti. Oh iya, saya hitung dong tapi yang meniupkan tadi menempelkan, mengusapkan wajahnya ke seluruh tubuh itu diusap dengan tangannya sendiri, Bahar. Itu asal sampai mutu. Terus ini kabeh kayak gitu sekarang lupa. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, jika Nabi hendak tidur, jika kamu hendak tidur, ini semuanya tadi hadis ya. Bacalah ayat kursi sampai selesai 1 ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu dan setan tidak akan mendekati sampai pagi. Alhamdulillah. Berarti dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh setan. Kalau setan apa wujud ya? Setan kan sifat apa ya? Iya, sifat ya. Nah, tidak dekati gitu. Nah, membaca ayat kursi. Nah, ini hadis Bukhari. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8, sunnah Nabi menjelang tidur, apabila kalian berdua ya. Kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah. Takbir Allahu Akbar kepada Allah sebanyak 33 kali. Ya teman ya. Kemudian bertasbihlah sebanyak 33 kali. Dan bertahmidlah alhamdulillah sebanyak 34 kali. Dan ini semuanya lebih baik buat kita berdua dari seorang pelayan. Nah, nyatanya lebih baik ya daripada pelayan kita ketika mau berdua menuju ke pembaringan. Lah bagaimana kok 33 kok lama banget ya? Mungkin dengan cara duduk selonjor di pembaringan sambil membaca ini. Tidak digandeng Bu. Gimana? Subhanallahi walhamdulillah wa Ya itu bisa digandeng. Ya bisa digandeng. Tapi anune mau ini 33, 34 tambah 1. Kemudian yang ke-9. Ketika Nabi hendak menuju ke pembaringan, ini selalu bersabda, padamkanlah lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam, kuncilah pintu dan tutuplah bejana atau makanan dan minuman. Jadi memang betul ya orang dulu begitu sebelum tidur itu kan makanan-makanan dulu belum ada tudung saji, tapi tutupannya saya ingat dengan kukusan. Mungkin di sini tidak ada yang melakukan itu. Tapi makanannya ditutupi, kemudian lampunya dipadamkan, baru menuju ke pembaringan. Nah di sini urut-urutannya ada 9 sunnah Nabi yang selalu dilaksanakan. Namun urutannya kira-kira kalau kita kesehariannya melakukan itu kan yang pertama kita wudhu. Setelah wudhu, karena suasananya sudah malam, biasanya kan setelah wudhu terus mematikan lampu, tutupi makanan-makanan, terus menuju ke pembaringan begitu ya. Nah ini yang ke-9 itu ya terakhir, tapi nanti boleh ya mutu terusan. Minyak mani makanya. Nah ini kan ini kan 9 yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nanti urutannya itu
biasanya sih wis wudu, yang tutupi makanan dulu, kemudian Tutupi makanan, terus wudu, tutup lampu, baru doa. berdoa begitu ya, biasanya kita berdoa. Kita langsung dingin, benar. Untuk kasut sampai munggah, donga. Apalagi kalau kondisi capek sekali. Nah, ini dari kesembilan ini sudah turun cipi mana? sunnah Nabi, sehingga perlu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ya sedikit-sedikitnya entah berapa mengamalkan ke setiap harinya, mengamalkan dari 9 sunnah ini. Syukur 9-nya minimalnya sudah biasa membaca Bismillah Allahumma. Iya, Minimalnya seperti itu langsung kan ada jadwal tertentu Mbak Wi. Orang ini loh Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf di sini saya hanya melanjutkan dan berbagi apa yang menjadi sunnah Nabi, dan tentunya kita sudah biasa melaksanakan, tapi kita bagikan lagi, tanamkan kepada putra putri kita, mungkin cucu kita begitu ya, yang belum kita sudah melaksanakan, tapi kita belum ketat kepada putra putri kita. Demikian ibu-ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan, dan mudah-mudahan di lain kesempatan teman kita yang lainnya akan memberikan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kita bertemu selalu di majelis ilmu itu selalu pulang membawa ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf yang tulus-tulusnya. Saya Airi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mbak.